Ya, orang sering mengatakan anak muda itu apatis pada dunia politik ya. Padahal tidak sepenuhnya benar itu. Fenomena baru harus dijawab dengan cara baru. Tidak bisa fenomena baru dijawab dengan cara yang lama. Saya punya prinsip, tidak ada kegelapan. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Ya, kalau untuk ketua umum ini memang serangannya dari segala penjuru ya. Berekspresi boleh, mengkritik apalagi boleh, apalagi yang dikritik kebijakan sangat sah ya dalam dunia demokrasi. Tapi tadi tentu kita harus sadar jangan keluar pagar gitu. Saya tegaskan berulang-ulang ya, kita harus memiliki ukuran kepatutan diri ya. Ukuran kepatutan diri sebagai pejabat. Begitu kita menjadi pejabat publik, kita adalah buku yang bisa dibaca oleh siapa saja. Kita teks yang terbuka untuk bisa dinilai oleh siapa saja. Tapi kalau kita mampu, kita tentu bisa menentukan arah perkembangan zaman. Dan itu adalah tugas kader Golkar yang paling puncak sebenarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen atas kesempatannya sudah hadir di podcast Kabar Golkar. Izinkan nanti saya Dadan, Pak Sekjen akan coba diskusi santai mungkin pada hari ini terkait dengan topik komunikasi politik di era digital. Oke. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Sekjen? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Agak cekuen bahasa Indonesianya itu. Sendawa, seperti asam lambungnya naik dikit lah. Baik, siap. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Ya, Pak Sekjen, mungkin sebelum kita diskusi santai ya tentang topik era komunikasi politik di era digital saat ini dan bagaimana tentu langkah-langkah Partai Golkar juga dalam menyiasati hal tersebut. Ini tentu kita saat ini sedang merayakan HUT ke-61 Partai Golkar. Nah, mungkin boleh coba di-spill dulu nih Pak Sekjen. Apa saja rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-61 Partai Golkar ini? Ya, pertama kita memang mendesain HUT ke-61 ini berbeda dengan HUT sebelumnya ya. Kita menjauhkan diri dari perayaan yang terkesan mewah. Kita sekarang melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. Karena itu acara-acaranya juga acara-acara yang kita desain untuk merakyat. Ada acara pembagian sembako atau pasar murah. Ada juga yang kita lakukan kesehatan, bantuan kesehatan, ngecek kesehatan, ada donor darah dan sebagainya. Khusus di DPP, itu tadi yang dilakukan secara nasional ya. Artinya di seluruh Indonesia, serempak dalam waktu beberapa bulan ini. Bisa serempak itu maksudnya tidak harus dalam satu hari, tetapi dalam 2 bulan ini kita mengadakan di seluruh Indonesia itu pasar murah atau pembagian sembako gratis di seluruh Indonesia. Kolaborasinya ya DPD kabupaten, lalu ada bantuan dari fraksi, ada bantuan dari ya stakeholder Partai Golkar secara semuanya keseluruhan. Lalu di tingkat DPP itu lebih variatif lagi. Jenis kegiatannya lebih banyak. Ada kita lakukan pembagian sembako gratis juga. Ada wayangan juga, lalu ada pengajian dalam rangka HUT Partai Golkar dirangkaikan dengan Maulid Nabi. Ada juga tentang film pendek, kompetisi film pendek. Ada juga tentang peresmian lapangan padel di DPP. Khusus untuk kompetisi film pendek ini menjawab kebutuhan anak-anak muda terutama yang sangat intens menggunakan media sosial, dan kita ingin media sosial yang ada itu dipakai untuk hal-hal yang produktif. Itu di sisi anak mudanya. Tapi di sisi partai kita ingin memberi satu contoh bahwa kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan berbasis digital. Ini kan lomba film pendek ini diusulkan di media sosial, lalu
berkomunikasi secara korespondensinya juga melalui media sosial, mengirimkan Google Form, lalu mengirimkan videonya, lalu di-upload juga di media sosial, baru diseleksi sampai kira-kira 15 atau berapa film pendek yang paling bagus, baru kita tayangkan secara offline. Ini juga untuk menegaskan perlunya kita memperkuat aspek digital. Dan saya berkali menyampaikan kita perlu melakukan revolusi komunikasi. Yang revolusi komunikasi itu intinya kita bisa berkomunikasi intens, berinteraksi secara lebih komunikatif tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, yaitu melalui media sosial. Salah satu contohnya, jenis kegiatan pun bisa kita lakukan melalui media sosial, melalui dunia digital. Baik. Jadi memang secara keseluruhan rangkaian HUT ini betul-betul menyasar seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat. Mulai masyarakat pada umumnya hingga anak-anak muda. Iya benar, masyarakat yang religius, masyarakat yang cinta kebudayaan lokal seperti wayang, bahkan tadi anak muda yang kreatif kita fasilitasi dengan lomba film pendek dan banyak lagi acara-acara yang lain. Ya, baik Pak Sekjen. Tadi bicara tentang anak muda ini menarik ya Pak Sekjen, apalagi mungkin berkaitan sama topik saat ini juga. Kita bicara bahwa landscape anak muda kan saat ini terus makin meningkat ya, bahkan dari data BPS nanti 2029 Pak Sekjen lebih dari 60% nih pemilih muda itu. Ada milenial dan juga Gen Z. Nah ini kira-kira bagaimana nih langkah-langkah taktis Pak Sekjen untuk bagaimana kan supaya pesan-pesan narasi itu bisa sampai kepada para pemilih muda ini dengan berbagai macam karakteristiknya tentunya Pak Sekjen, yang keunikannya para milenial dan Gen Z yang erat dengan dunia digital dan media sosial. Ya, orang sering mengatakan anak muda itu apatis pada dunia politik ya. Padahal tidak sepenuhnya benar itu. Anak muda tidak sepenuhnya apatis, bahkan banyak anak muda yang concern pada berbagai macam isu di Indonesia itu. Ada yang concern di isu lingkungan, ada yang concern di isu politik, ada yang concern di isu kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Tapi satu hal yang sudah kita pastikan, anak muda itu sangat well informed sebenarnya. Well informednya dari mana? Ya dari media sosial, dari dunia digital. Anak muda punya preferensi politik yang kalau dia memilih sesuatu, itu informasinya dikumpulkan terlebih dahulu. Mereka adalah satu kelompok sosial, satu kelompok demografis yang sebenarnya bias ideologisnya itu rendah. Berbeda dengan kaum yang lebih senior ya, mereka punya bias ideologis ya. Mereka kadang-kadang mempunyai nilai tertentu yang sudah tertanamkan lama. Anak muda ini enggak. Anak muda ini sangat bebas, dia memperoleh informasi, sangat luas akses terhadap informasi, dan dia bisa menyaring sendiri. Bahkan sebagian orang tua itu justru mendapatkan informasi dari anak-anak muda. Berkebalikan dulu pada pemilu-pemilu sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, orang tualah yang menjadi preferensi dari anak muda. Rujukan, referensi, dan preferensi anak-anak muda. Tapi sekarang kadang-kadang orang tua yang tanya, isu apa yang berkembang hari ini kepada anak muda, lagi viral apa gitu. Itulah. Jadi kita harus menyikapi karakteristik anak muda ini dengan baik ya. Tadi saya sudah sampaikan, Golkar perlu melakukan revolusi komunikasi. Jadi cara komunikasi yang lama ya sebagian masih bisa kita pakai, tetapi sebagian besarnya mungkin harus berubah. Fenomena baru harus dijawab dengan cara baru. Tidak bisa fenomena baru dijawab dengan cara yang lama. Ya, betul sekali Mas Sekjen. Nah ini tadi bicara tentang revolusi komunikasi, mungkin salah satunya kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang, implementasi konkretnya nih yang dilakukan dengan adanya berbagai macam kegiatan pelatihan ya Mas Sekjen. Iya, kita lakukan pelatihan. Dan sebagainya. Seperti itu ya Pak Sekjen. Ya, kita lakukan pelatihannya. Kita harus menghimpun kekuatan-kekuatan yang berserakan untuk bisa menyampaikan informasi yang benar tentang Partai Golkar, informasi yang kita sekaligus juga itu untuk meredakan kalau ada informasi-informasi yang salah yang berseliweran.
Saya punya prinsip tidak ada kegelapan, yang ada adalah ketiadaan cahaya. Jadi kalau ada orang yang sekarang mungkin memiliki persepsi negatif, itu karena kita belum atau kurang memberikan penerangan-penerangan kepada mereka tentang suatu informasi. Ya, mungkin itu juga yang jadi realitas saat ini ya. Kemarin ketika memang terjadi beberapa tantangan tersendiri mungkin untuk Partai Golkar ketika Ketua Umum Bahlil Lahadalia juga betul-betul mendapat serangan persepsi negatif nih Pak Sekjen. Ya, kalau untuk Ketua Umum ini memang serangannya dari segala penjuru ya. Memang orang yang berkepentingan kepada Ketua Umum Bahlil sebagai menteri ya, terutama sebagai menteri itu banyak banget yang punya kepentingan dan kepentingannya bertarung semua. Ada orang-orang yang merasa kebijakan pemerintah itu merugikan pihaknya, lalu entah bagaimana dia kemudian membangun kekuatan narasi, melibatkan macam-macam robot untuk menyebarkan konten-konten disinformasi, hoax, bahkan fitnah, bahkan rasis, banyak sekali. Yang itu kemudian setelah diluncurkan, kemudian sebagian orang tergoda atau masuk dalam jebakan untuk mengikuti narasi-narasi itu. Itulah dunia media sosial. Kenyataan di media sosial begitu. Kalau ada orang yang melemparkan satu isu yang mungkin dramatik, gitu, itu segera direspon. Bahkan ada yang ikut-ikutan nyebarkan, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Kemarin anak-anak muda kita sempat, ya namanya anak muda ya, geram juga mungkin melihat ketua umum Golkar yang sebenarnya ada kapasitas sebagai menteri ya, itu diberikan konten yang berbau hoax, rasis, fitnah, hinaan. Mereka sempat melapor, tapi alhamdulillah Pak Bahlil, Pak Ketua Umum sangat bijak menanggapi itu, meminta supaya pelaporan itu dihentikan, dicabut, dan bahkan memaafkan. Itu sikap yang luar biasa itu. Betul. Tidak mudah seorang pejabat publik yang dihina-hina, bahkan kontennya rasis, kemudian mau, ya udahlah saya maafkan. Saya maafkan dengan kelegaan hati, keikhlasan, bahkan mengatakan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar, diberikan kesadaran. Karena memang negatif betul. Negatifnya itu bukan mengkritik ya. Kalau mengkritik itu oke sajalah. Tapi kalau sudah rasis gitu, macam-macam bahasanya, bahasa rasis sangat kentara sekali. Sudah membuat disinformasi yang menyesatkan, itu kan sesuatu yang sangat tidak produktif bagi perkembangan bangsa kita. Dan betul, karena bicara tentang rasis, karena sangat berdampak sekali, khususnya bahkan juga berpotensi terhadap konflik sosial ya Pak Sekjen. Iya, paling tidak kalau rasis, kan dulu ada larangan SARA gitu. R-nya itu kan rasis ya. Itu bukan tanpa maksud dulu pemerintah Orde Baru menghimbau, menekankan bahwa jangan ada isu SARA. Karena isu SARA itu berpotensi merenggangkan ikatan sosial kita sebagai sebuah bangsa. Ya tentu saja kalau disebut dengan sentimen yang negatif, ya pasti akan ada bangkit sentimen tentang ras, itu pasti ada. Itu sangat kita hindari, dan seharusnya netizen bijaklah, jangan menyentuh pada unsur itu. Baik, nah itu tadi kalau menyimak dari penjelasan Pak Sekjen, betul-betul Ketum ini diserang, mungkin kalau istilah zaman anak-anak Gen Z sekarang tuh Pak Sekjen, di darat, laut, udara. Iya. Darat, laut, udara. Laut pun ada yang dari atas laut, ada yang jadi kapal selam. Udara juga begitu, macam-macam. Ada yang pesawat udara, ada yang drone, macam-macam lah kira-kira itu. Betul Pak Sekjen. Nah lalu himbauan apa saja di Pak Sekjen pasca ya kemarin sempat ramai sorotan-sorotan tentang situasi krisis ya yang memang menimpa terhadap Ketum Bahlil, dan juga beberapa tadi dinamika para sayap partai juga kan, dia memang melaporkan kemarin. Kira-kira himbauan apa saja? Kalau untuk anak-anak muda udahlah stop. Jadi kita harus patuh pada Ketua Umum, perintah Ketua Umum kita ikuti. Stop, bahkan kalau terlanjur melaporkan ya cabut gitu. Kita sebenarnya
tidak mengekang kebebasannya, kita menghargai kebebasan berekspresi, membuat macam-macam kita bebaskan. Dan saya yakin anak-anak muda kita juga tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan, hanya perlu mengingatkan bahwa ada situasi yang jangan begitulah, itu sudah keluar dari kritik yang sehat, keluar dari kebebasan berekspresi yang sebenarnya. Boleh berekspresi, boleh mengkritik, apalagi boleh, apalagi yang dikritik kebijakan sangat sah ya dalam dunia demokrasi. Tapi tadi tentu kita harus sadar jangan keluar pagar gitu. Kalau untuk kita sendiri tentu kita akan mencoba tadi, kita akan menghadirkan cahaya supaya dunia tak lagi gelap. Kita akan riding the wave lah ya, mengendarai gelombang. Pasti di dunia ini tidak selamanya berjalan mulus. Ada situasi tertentu, baik organisasi maupun individu, itu pasti menghadapi gelombang pasang surut, dan kita pastikan, kita siapkan, kita akan mengendarai gelombang supaya kapal ini akan tetap sampai pada tujuan. Baik, Pak Sekjen. Nah, ini menarik karena beberapa kali juga saya melihat Pak Sekjen memberikan himbauan yang cukup tegas juga, apalagi kepada seluruh kader yang saat ini menjabat, baik itu di legislatif, lalu juga di eksekutif, untuk menjaga semua pesan komunikasi politiknya ya Pak Sekjen. Mungkin banyak sekali kader-kader yang mohon maaf tidak menyangka bahwa hanya dari sekedar ucapan ternyata bisa menjadi timbul krisis, akan jadi backfire buat reputasi individu dan juga bahkan reputasi partai. Saya tegaskan berulang-ulang ya, kita harus memiliki ukuran kepatutan diri ya. Ukuran kepatutan diri sebagai pejabat. Begitu kita menjadi pejabat publik, kita adalah buku yang bisa dibaca oleh siapa saja. Kita teks yang terbuka untuk bisa dinilai oleh siapa saja. Karena itu kesadaran sebagai pejabat publik itu penting. Kita harus memiliki kepatutan dalam bersikap, dalam bertindak, berperilaku, dan mengambil kebijakan. Gitu. Itu yang kita tanamkan, karena itu di setiap bimbingan teknis, fraksi kita juga tanamkan itu, kepada menteri-menteri juga kita himbau, jangan flexing, nggak ada gunanya juga flexing, hanya akan mendatangkan, kalau orang Islam mendatangkan penyakit ain. Gitu, ya kan? Kalau dalam dunia modernnya bisa menumbuhkan kecemburuan sosial. Baik. Okay. Baik, Pak Sekjen. Mungkin ini penutup juga terkait dengan bagaimana ataupun juga apa nih pesan-pesan secara keseluruhan nih kepada seluruh kader, apalagi bentuk refleksi mungkin di HUT ke-61 Partai Golkar ini, khususnya kepada seluruh kader, baik itu yang di pusat, di DPP, di nasional, dan seluruh daerah. Nah, mungkin pesan dan wejangan apa saja nih yang bisa? Kita harus menyadari bahwa dunia berkembang, dunia berubah, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ada 3 kemungkinan menghadapi perubahan zaman itu. Pertama, kita akan tetap seperti yang saat ini, artinya budayanya juga tetap, cara pandangnya juga tetap. Itu sudah pasti kita akan ketinggalan zaman, bahkan kita akan hilang dari peredaran zaman. Ya. Yang kedua, kita bisa mengikuti perkembangan zaman, dan kita pastikan setiap individu atau organisasi yang beradaptasi, dia akan tetap eksis. Yang ketiga, ini yang paling puncak sebenarnya, yang kalau bisa kita raih, yaitu kita yang menentukan arah zaman. Kita untuk bisa menentukan arah zaman apa? Kita harus menjadi trendsetter. Untuk bisa menjadi trendsetter, kita harus apa? Kita harus membaca pola-pola perubahan zaman. Pola-pola perubahan zaman itu pasti ada, setiap perubahan zaman pasti ada pola-polanya. Dan itu bisa dibaca sebenarnya. Tapi bagi orang yang berpikir serius, ya kalau nggak bisa berpikir serius, ya udahlah ikuti perkembangan zaman, paling tidak itu bisa eksis. Gitu. Dengan beradaptasi itu kita bisa eksis. Tapi kalau kita mampu, kita tentu bisa menentukan arah perkembangan zaman. Dan itu adalah tugas kader Golkar yang paling puncak sebenarnya. Baik, oke, luar biasa Pak Sekjen. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir, tapi
harus cepat jawabnya Pak Sekjen karena pertanyaan ringan. Jadi pertanyaan pertama nih Pak Sekjen, satu kata tentang Ketum Bahlil. Genuine. Pertanyaan terakhir Pak Sekjen, satu kata tentang Partai Golkar. Partai matang. Partai. Oke. Terima kasih Pak Sekjen atas kesempatan waktunya. Dan sehat selalu Pak Sekjen. Dan diberkahi setiap langkahnya. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.